Shalom adik-adik. Shalom. Aduh, masih lemes kalian. Iya Kak, masih lemes nih Kak Ferry. Sekali lagi ya. Oke. Shalom adik-adik. Shalom. Nah, ini baru benar Kak. Oke, adik-adik yang di rumah maupun yang di sini, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita persiapkan dulu Alkitab kita masing-masing. Mari kita buka di Amsal pasal 13 ayat 20 dan 1 Korintus 15 ayat 33. Bagi yang belum bisa membuka Alkitabnya sendiri, bisa minta tolong kakak, papa, mama, atau saudara yang lain. Sekali lagi ya, dari Amsal 13 ayatnya yang ke-20, diberi tanda dulu tuh adik-adik, biar gak lupa. Kemudian dari kitab 1 Korintus ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-33. Lalu diberi tanda, oke? Nah, Kalina, kan Alkitabnya sudah dibuka nih. Iya nih Kak. Nah, Alkitabnya adik-adik taruh dulu di tempat duduknya masing-masing. Terus kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita pujikan lagu Haleluya. Oke, adik-adik boleh dipersilakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, mari kita mempersiapkan hati kita untuk melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang istirahat kami semalam hingga pada saat pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat tanpa satu kekurangan apapun. Bapa, pada saat pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami mohon sertailah kami, lindungilah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan berikanlah kepada kami hikmat-Mu supaya kami dapat mengikuti setiap ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, masih semangat adik-adik? Masih. Oke, kalau begitu mari kita bangkit berdiri. Mari kita pujikan lagu Kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus
lagi teman-teman. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luas angkasa. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Oke, adik-adik boleh dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita memulai firman kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang masih Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami masih terberkati hingga saat ini ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengar cerita firman-Mu. Tuhan bimbing kami, Tuhan berkati kakak yang akan membawakan cerita. Biarlah kami boleh belajar firman yang baru hari ini. Ini doa dan harapan kami ya Bapa, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari adik-adik kita buka kembali Alkitab kita dari kitab Amsal pasal 13 ayatnya yang ke-20. Sekali lagi dari kitab Amsal pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-20. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Lanjut, kita masuk ke kitab selanjutnya dari kitab 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Teddy, pekerjaanmu sudah selesai semua nggak hari ini? Sudah dong Pak, ngerjain PR oke. Bantuin Mama bersih-bersih rumah juga oke. Terus aku juga bantuin Pak Kris untuk mengangkat apelnya untuk dibawa ke pasar sana juga udah Pak. Bagus Dad. Dan kamu masih ingat kan kalau hari ini adalah hari yang spesial buat kita. Kita akan kedatangan keluarga beruang yang baru dan mereka akan pindah di rumah sebelah kita. Nah, Papa dengar juga sih kalau keluarga beruang yang baru ini punya anak seumuran kamu. Kamu harus berteman baik ya dengan dia. Papa takut kalau dia nggak punya teman nanti kesepian lagi ya. Oke deh Pak, tenang aja. Aku akan jadi teman yang baik buat tetangga kita, buat anaknya juga. Tenang aja Pak, aku bakal ngajak dia keliling desa ini. Oke, bagus. Sekarang Mama mana? Mama, kamu sama Papa gimana kalau tungguin keluarga beruang yang baru itu di depan rumahnya? Biar surprise gitu. Oke, kita tunggu di depan aja. Papa, Mama, kenapa sih kita harus pindah ke tempat desa yang sepi kayak gini? Kenapa kita nggak di rumah yang lama aja? Kalau di rumah yang lama kan aku punya teman yang baru. Kalau di sini sih
Sepi, gak punya teman pasti, Pak. Ya, pasti kamu ini, Berry. Dari tadi tuh ngomel aja terus. Tenang aja, Berry. Tetangga kita yang baru itu juga punya teman yang punya anak juga kecil, sama kayak kamu. Terus juga siapa tahu kamu bisa berteman dengan dia. Tuh kan, bener kan kata papa? Dia punya anak yang seumuran kayak kamu. Tenang, kamu pasti punya teman yang baik. Selamat datang Pak Ber. Selamat datang ke desa ini. Saya harap Pak Ber menikmati suasana desa ini ketika perjalanan tadi sampai sini. Oh iya Pak Ber, ini anak saya. Namanya Teddy. Ayo Ter, kenalan. Siapa tahu kamu bisa berteman dengan anaknya Pak Ber. Halo, nama aku Teddy. Kamu pasti Berry kan? Ayo Berry, aku ingin mengajak kamu keliling desa ini naik sepeda aku. Yuk, aku ajak kamu ya, tapi kau ambil sepedaku dulu. Enaknya kita kemana ya? Tetet, kalau di sini ada tempat yang bagus nggak ya? Ya tempat yang bisa dilihat gitu, yang nggak sepi-sepi banget gitu. Ada, namanya itu adalah kebun apelnya Pak Kris. Cuma tempatnya memang agak jauh sih Ber. Jadi kalau kita ke sana, kita harus melewati bukit ini, baru nyampe ke sana. Gimana? Mau? Kalau kamu mau, nanti aku yang gonceng kamu. Bentar. Kamu menyuruh aku dan kamu pergi melewati bukit itu dan menuruni lembah itu, baru bisa sampai kebun itu. Oke, naik turun. Gimana kalau kita lewat jalan yang muter sana aja? Ya kan? Kalau muter kan nggak usah naik, kamu pasti nggak akan capek. Ya, bagaimana kalau kita lewat sana saja, muter nggak apa-apa, tapi tempatnya bagus. Ya, gimana Teddy, mau kan? Bukannya nggak mau sih, cuma kalau kita lewat di sana, itu nanti kita akan melewati kebunnya Bu Hani. Bu Hani itu banyak nanam bunga-bunga tulip gitu. Kalau kita lewat situ, nanti tanamannya rusak loh Ber. Ya elah, cuma tanaman kecil doang. Kita itu kan naik sepeda, ya kan nanti kalau nyampe kebunnya itu tuh ya, kita tuh nggak usah ngebut-ngebut, pelan-pelan aja, nggak akan rusak. Tenang aja Teh, tenang aja, nggak akan rusak. Bukan masalah itu kan, kasihan tuh Bu Hani. Udah capek-capek nanam tanamannya Ber, udah lewat sini aja nggak apa-apa, nggak akan capek, kan aku yang gonceng kamu. Udah deh ya kamu ini, gitu-gitu aja gak berani, cupu udah gak apa-apa, udah pelan-pelan aja, udah ikut aku aja lah. Adik-adik, Berry dan Teddy ini pun melewati jalan yang harusnya tidak harus dilewati. Mereka melewati kebunnya Bu Hani, pelan-pelan mereka lewat di situ, ketika mereka mengayuh, iya Teddy, aku injak tanamannya Bu Hani. Ayo udah cepet. Kita pergi deh, daripada nanti ada Bu Hani yang tahu. Tuh kan, Ber, kalau kita cepat-cepat nanti bakal rusak. Gak usah deh ya, udah pelan-pelan aja. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Kamu itu gak lihat, di sana itu loh, Bu Hani sudah melihat kita. Nanti kata dimarahin, udah cepat-cepat aja. Udah gak apa-apa, nanti aku yang tanggung jawab, udah pergi. Tapi kan Ber, udah pergi aja. Ketika mereka pergi nih ya adik-adik, mereka mengayuh. Wah, semua tanamannya Bu Hani hancur. Ya, loh. Aduh, tanamanku. Teddy, dan kamu, tanamanku kok bisa hancur begini? Teddy, balik ke sini, balik cepet. Kok bisa sih tanaman aku kayak gini? Mereka gak mau minta maaf lagi. Akhirnya ketika mereka mengayuh sepedanya, mereka lebih cepat lagi. Mereka sudah sampai di atas bukit. Cuma belum sampai di tempat tujuan mereka di kebun Pak Kris itu. Dah capek aku Ber. Dah gini aja ya. Sekarang kan kita belum nyampe nih ya di tempatnya si Pak Kris ini. Karena tempatnya masih di bawah sana. Biar kita juga nggak jatuh dan juga kayaknya curam nih jalannya. Kita jalan kaki aja ya. Nanti biar sepedanya aku tenteng gitu ya. Aduh Teddy, itu lo seru kalau naik sepeda kan kita turun nggak naik. Kalau naik kan capek, kalau turun kan tinggal serut gitu kan enak.
Ya, iya seru sih memang. Tapi kan kalau kita jatuh, luka, nanti papa mama kita akan marah. Teddy, emang papa mama kita ada di sini? Terus kita ngasih tahu ke mereka, enggak kan? Udah nggak apa-apa, kamu tuh kok takut banget sih? Nanti aku aja yang bawa. Jangan deh ya, Ber. Udah kita jalan kaki aja, deket kok, deket kan nggak apa-apa. Daripada nanti kena ini kan, nabrak pohon. Udah Teddy, dari tadi kamu itu loh ngomongnya takut ini itu segala macam. Udah nggak apa-apa, biar aku aja yang bawa. Adik-adik, karena si Teddy ini nggak berani membantah, harusnya kan Teddy ini tegas tuh dan menolak ajakannya Berry. Tapi dia malah ngikutin apa yang Berry katakan. Akhirnya mereka bertukar posisi. Berry yang bawa sepeda, si Teddy yang di belakang. Ketika mereka mulai mengayuh nih ya, mereka turun ke bawah. Awalnya pelan-pelan, ketika sudah semakin nih, cepat-cepat, tiba-tiba, brak! Aduh, mereka menabrak satu pohon apel miliknya Pak Kris. Dan, aduh luka semua. Ber, badanku sakit semua, Ber. Ya aku juga sakit ini. Aduh, tapi Tes, tunggu dulu. Ada yang merah-merah. Tetet. Teddy, banyak ini, apel. Yuk, kita ambil yuk. Lumayan kan buat ganjal perut. Wah, kita nggak usah naik-naik nih, tinggal ambil aja. Udah kita ambil aja yuk. Teddy, Ber, itu kan punyanya Pak Kris. Mending kita izin aja yuk sama Pak Kris. Atau enggak, kita minta atau kita beli aja. Ya, daripada kita ambil ini kan namanya kita nggak izin sama orangnya. Kamu ini gimana sih? Kita loh cuma ngambil 1-2 buah apel doang, nggak banyak. Dia emang rugi Pak Krisnya? Enggak kan? Coba lihat, banyak tuh pohon-pohonnya Pak Kris, apelnya juga masih banyak. Kalau cuma 1-2 buah aja kan gak apa-apa. Dan aku tahu kamu pasti lapar kan, udah ambil aja nggak apa-apa. Nanti aku tanggung jawab, nggak apa-apa udah ambil aja gitu. Adik-adik ketika mereka tetap ambil ini buah apel, di belakang mereka, Teddy, dan kamu siapa kamu? Kalian berdua ya? Sudah makan apelku dan nggak minta izin. Pak, bukan begitu Pak Kris. Pak Kris mohon maaf ya Pak Kris. Bukan begitu Pak Kris. Nggak ada tapi absen. Kalian itu sudah nabrak pohon aku, terus sudah makan buah aku tanpa izin. Sekarang kalian berdua ikut aku ke rumah orang tua kalian. Kalian dua harus ketemu dengan orang tua kalian. Adik-adik, Teddy dan Berry ini pun dibawa Pak Kris ke rumah mereka dan dilaporkan pada orang tuanya. Dan ternyata nih ya, di rumah mereka juga sudah ada Bu Hani yang tadi kebun flutnya rusak gara-gara mereka. Nah ini nih, mereka berdua ini Pak Ted, mereka berdua ini yang sudah ngerusak tanaman-tanamanku. Betul Pak Ted, pohonku juga ditabrak sama mereka, terus mereka makan buahnya apel aku, nggak minta izin lagi. Bener itu Teddy sama Berry? Bukan begitu Pak, tapi iya Pak, tadi tuh Teddy yang bawa, jadi dia yang nabrak, dia tadi yang suruh-suruhku ke situ. Maksud kamu kok aku taruh sih? Bukan gitu Pak, tadi tuh gara-gara Berry, kan aku bilang tuh kita lewat situ aja, lewat gunung bukit itu nggak apa-apa, tapi Berry memaksa lewat jalan yang melintasi kebunnya Bu Hani ini. Terus Berry juga yang namanya nyuruh aku sama dia naik sepeda turun ke bukit. Aku kan udah bilang jalan kaki aja, tapi Berry nggak mau. Kok aku sih, kamu tuh juga ini? Kemana sih kamu ini? Udah, kalian berdua ini gimana sih? Kok saling menyalahkan kayak gitu? Udah, kalian berdua sekarang minta maaf dengan Pak Kris dan juga Bu Hani atas kelakuan kalian. Setelah ini kalian berdua harus ke rumahnya mereka berdua, Bu Hani dan Pak Kris. Kalian harus berbagi kesalahan kalian, ya. Teddy, ayo kamu minta maaf dulu. Pak Kris, Bu Hani, mohon maaf ya. Teddy nggak bermaksud kok merusak tanamannya sama nabrak kebunnya
Pak Gris, mohon maaf ya. Bert, kamu juga ayo minta maaf sana sama Pak Gris dan Bu Hani. Iya Pak Gris sama Bu Hani minta maaf ya, Berry nggak akan lagi kayak gitu. Nah adik-adik setelah mereka minta maaf sama Pak Gris sama Bu Hani, mereka segera membersihkan luka mereka, lalu mereka kembali ke kebun bunganya Bu Hani dan juga ke kebun apelnya Pak Gris untuk memperbaiki kesalahan yang sudah mereka buat. Nah sepulang dari sana nih, Pak Teddy menasihati Teddy. Teddy, Papa kan sudah bilang, kalau kamu punya teman itu kamu harus hati-hati. Kamu kan anaknya baik. Kalau ada temanmu yang mengajak kamu berbuat tidak baik, ya kamu jangan ikut. Kamu harus yang mengajak mereka untuk jadi yang baik. Bukan kamu yang sudah baik, malah keturunan tidak baik. Ingat Teddy, pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah diingatkan sama Tuhan. Yuk kita baca lagi yuk yang sudah kita baca Kita buka tadi Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kita baca lagi satu ayat ya di 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, kalau punya teman, kita harus berhati-hati. Bergaul dengan teman itu bisa saja membawa pengaruh bagi kita. Kalau teman yang baik, pasti memberi pengaruh yang baik juga. Tapi kalau temannya buruk nih, akan memberi pengaruh yang buruk juga. Pergaulan yang buruk juga pasti akan merusak kebiasaan yang baik. Terus, bagaimana kalau teman kita itu ternyata bukan teman yang baik? Adik-adik ingat, kita harus pegang firman Tuhan kuat-kuat. Karena firman Tuhan itu mengajari kita apa yang benar dan apa yang baik. Pastinya sehingga kita bisa membedakan apakah ajakan teman itu baik atau buruk. Nah, kalau contohnya nih, kalau ternyata ajakannya salah nih. Mengajak kita nyontek, bolos, bohong, terus mencuri, omong-omongan yang gak baik. Harusnya kita kayak gimana teman-teman? Kita harus berani dan tegas menolak ajakannya. Jangan terpengaruh. Justru kita yang harusnya memberikan dia hal yang baik. Terus kalau kita mau ngomong sama dia nih, kita kasih taunya yang baik-baik. Jangan bohong. Kalau bohong itu pasti dosa. Kalau kita salah, ya kita akui aja kesalahan kita. Terus minta maaf. Nah, kalau teman kita ini nih tidak mau diberitahu nih dan tetap saja mengajak melakukan yang salah. Kita meski cerita pada papa mama atau bapak guru kita atau guru kita di sekolah atau siapapun itu yang bisa menolong kita dan teman kita untuk bisa menjadi yang lebih baik. Terus kakak, kalau teman kita tetap gak mau berubah, gimana dong? Kalau teman kita tidak mau berubah, ya lebih baik kita tidak bergaul dengan mereka. Tapi meskipun kita tidak bergaul dengan mereka, kita jangan membenci mereka. Kita tetap harus mengasihi dan mendoakan mereka agar dia bisa sadar dan menjadi lebih baik lagi. Nah, mau menjadi anak yang baik teman-teman? Mau. Yuk Kak Ade mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau nyanyi sama-sama Rukun Cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta tamak, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buahnya. Rukun cinta satu sama lain,
Yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini kami bisa mendengarkan cerita bahwa ajari kami untuk bisa memilih teman yang baik ya Tuhan, dan juga memilih mana teman yang buruk ya Bapa. Tuhan, saat ini juga biarlah apa yang saat kami dengarkan, kami bisa melakukannya Bapa di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk Indonesia kami, dunia kami, yang saat ini sudah masih saja mengalami kesusahan ya Bapak, yaitu karena pandemi COVID ini ya Bapak. Tuhan, bantu setiap orang-orang yang bekerja, baik tim medis, siapapun itu ya Bapak yang bekerja untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, terkena sakit COVID ini ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk masyarakat kami agar bisa bekerja sama ya Bapak, menanggulangi penyakit ini ya Bapak. Biarlah juga virus ini benar-benar bisa pergi, dan kami rasa bahwa tidak ada yang mustahil Bapa di tangan Engkau. Kami juga menyerahkan setiap pribadi kami Tuhan, kami rindu ya Bapa, biarlah Tuhan yang selalu mendoakan Indonesia kami. Kami menyerahkan ibadah kami menyerahkan doa kami hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Wah, Kak Lena, ceritanya seru ya. Iya Kak. Kita harus pandai untuk menjadi teman yang baik buat sekeliling kita juga, Kak. Iya, kita juga harus menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Oke, sebelum kita menutup ibadah kita kali ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu nih. KGKI Bromo! Yeah! Shine, shine, bring yourself to the world. Shine, shine, carry harmony and happiness. Tuhan Yesus telah menebus dosaku, hidupku diubah menjadi baru, penuh sukacita dan damai sejahtera. Ku siap dari utusanmu, percaya di dunia, membawa damai dan sukacita, ciptakan harmoni hidup dengan sesama. Kasih lives in me, let's shine. Kasih lives in you, let's shine. Jesus lives in us, let's shine. Lebih semangat lagi. Shine, shine, bring some to the world. Shine, shine, carry harmony and happiness. Tuhan Yesus telah menebus dosaku, hidupku diubah menjadi baru, penuh sukacita dan damai sejahtera. Ku siap dari utusanmu, berjaya di dunia, membawa damai dan sukacita, ciptakan harmoni hidup dengan sesama. Kasih lives in me, let's shine. Kasih lives in you, let's shine. Jesus lives in us, let's shine. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, waktunya area. Untuk kelas kecil, mulai batita sampai kelas 2 SD. Area hari ini asik banget nih, kita akan bermain puzzle. Gambar puzzle dapat diakses di bit.ly/area 18 Oktober. Untuk kelas besar, mulai 3 SD sampai 3 SMP. Area kelas besar tentunya gak kalah seru nih, yaitu mencari kata. Nah, akan terdapat kotak berisi huruf-huruf. Adik-adik harus mencari 20 kata yang sudah ditentukan. Langsung aja akses linknya di bit.ly/area 18 Oktober. Semangat mengerjakan area hari ini ya adik-adik. Happy Sunday and God bless you.